cara untuk menjadi seorang trainer. Karena untuk jadi seorang trainer itu kan baiknya kalian harus tahu dulu gitu kan cara-cara untuk menjadi seorang trainer itu seperti apa ya, gitu kan supaya apa? Supaya kalian gak kebingungan gitu, karena kan trainer sendiri kan artinya pelatih kan gitu kan. Gimana caranya kita bisa melatih orang supaya bisa sama seperti kalian gitu kan. Supaya makanya dari sini kita harus belajar terlebih dahulu untuk jadi seorang trainer yang baik itu seperti apa gitu kan, konten video. Hal yang harus diketahui jadi seorang trainer itu gitu kan, yang pertama yaitu kita harus menjadi example, karena penting sekali menjadi suatu yang namanya sampel. Sampel itu kan suatu contoh ya, jadi contoh yang baik gitu kan. Jadi gimana caranya buat teman-teman semuanya harus bisa yang namanya mengkondisikan terlebih dahulu diri kitanya gitu kan. Jadi kitanya sendiri harus menjadi suatu hal yang baik dulu. Contohnya gitu kan dari segi ucapan gitu kan, kita harus baik, harus ramah terhadap orang, harus bisa cara untuk yang namanya mungkin berinteraksi dan lain sebagainya gitu kan, kita harus dipahami dulu gitu kan. Itu yang pertama. Dari sikapnya gitu kan, dari sikap kitanya kepada orang kayak gitu kan, tingkah laku kitanya gitu kan, kayak gimana keseharian kitanya gitu kan, itu harus mencontohkan gitu. Harus bisa yang namanya menjadi sampel ataupun contoh yang baik gitu kan terhadap apa yang dilihat orang terhadap kita. Karena kan nanti kan suatu saat nanti jadi seorang trainer, otomatis yang mereka juga kan akan melihat diri kitanya seperti apa gitu kan, tingkah laku kitanya itu seperti apa terhadap orang lain gitu kan. Makanya nanti orang yang dibimbing oleh kita itu bakalan melihat diri kita gitu kan. Makanya kita harus menjadi seorang yang namanya tokoh yang baik dulu gitu kan, contoh yang baik gitu kan. Jadi gimana caranya kita bisa mengolah dulu diri kitanya, sikap kitanya udah bagus apa belum gitu kan, karena mereka akan melihat sosok diri kita gitu kan, keseharian kitanya seperti apa. Makanya perbaiki dulu kalau misalkan yang belum gitu kan, yang belum bisa baik dalam segi yang namanya ucapannya, belum baik dalam segi tingkah lakunya terhadap orangnya, terhadap apa yang namanya mungkin dilewatinya, contohnya suatu menghadapi tantangan seperti apa gitu kan, itu kita harus bisa mengkondisikan itu dulu gitu kan, harus bisa positif dalam segi hal ya. Misalnya contohnya kita bisa yang namanya bisa melihat suatu yang namanya hal apapun itu menjadi suatu hal yang peluang atau mungkin menjadi suatu hal yang baik gitu kan. Jangan sampai kita mengeluh di depan orang yang kita latih gitu kan, akhirnya ya mereka juga akan mengeluh juga. Jadi istilahnya sih intinya sih hal yang baik dulu. Jadi hal yang baik dari segi sikapnya, dari segi yang namanya apa yang kita istilahnya keseharian kitanya gitu kan, kita harus bentuk dulu dari situ supaya orang yang orang lain lihat kita itu ya itulah yang mereka akan lakukan gitu kan di kemudian harinya. Karena apa? Karena melihat kita gitu. Makanya trainer yang baik sendiri yaitu gimana caranya kita bisa mengolah diri kita terlebih dahulu gitu kan, menjadi sosok apakah yang akan dilatih kita itu. Kalau misalkan di diri kita sendiri masih belum bisa untuk mengontrol diri kita gitu kan, jadi kita kontrol diri kitanya gitu kan. Dari segi yang namanya ilmu pengetahuan dan sebagainya itu kita harus latih dulu gitu kan, dari segi yang namanya ucapannya, dari segi yang namanya tingkah lakunya gitu kan, dari segi kesehariannya, dari segi yang namanya mungkin ya istilahnya berbaur sama orang ataupun berinteraksi sama orang, itu harus kita perbaiki, kontrol dirinya gitu kan. Intinya sih itu aja untuk yang namanya good example ini ya, gitu kan. Untuk yang kedua gitu kan, yaitu knowledge gitu kan, gimana caranya kita mengetahui ilmu pengetahuannya. Kalau misalkan yang namanya kita mau ngajarin orang, cuman kita nggak ngerti gitu kan cara ngajarinya kayak gimana kayak gitu kan, kita cara untuk mengajari orang tersebut itu kayak gimana, itu kita nggak ngerti, nggak paham, akhirnya ya diajari juga nggak paham gitu. Jadi kita harus mengetahui dulu ilmu-ilmu yang harus diajarkan sama mereka itu apa aja
gitu, dipersiapkan, gitu. Dipersiapkan dari yang namanya sedini mungkin, gitu kan. Contohnya ya kita paham cara untuk melakukan apa, cara untuk melakukan apa yang kita harus bakal diajarin, kita harus tahu dulu ilmunya. Dan kalau misalkan lebih bagusnya gitu kan, kita harus mengetahui cara yang paling simpelnya agar dimengerti orang, gitu kan, supaya mereka juga ya mengertinya dengan singkat, mengertinya juga dengan enggak lama gitu. Makanya di situ kalian harus punya yang namanya caranya, gitu kan, harus tahu ilmu knowledge, harus tahu dulu gitu kan cara. Kalau misalkan kalian nggak ngerti caranya, cara melakukan kegiatan apapun ya, misalnya contohnya kan kalian jadi trainer apa gitu kan. Kalau misalkan kalian mungkin trainer sebagai A misalkan gitu kan, ya berarti kita harus tahu dulu tentang ilmu A, gitu kan. Ilmunya itu benar-benar terperinci, kalian harus tahu dulu begitu kan, tahu beberapa hal faktor-faktornya dan faktor-faktor penyebabnya itu ataupun gangguannya apa aja, kalian harus tahu dulu dari sana, gitu kan, supaya kalian tahu cara yang paling simpel untuk ngajarin ke orang itu kayak gimana, gitu kan. Nah setelah kalian mungkin mengetahui cara untuk simpel untuk cara mengerjakannya, itu berarti kalian udah punya nilai plus. Kalau misalnya kalian belum tahu cara untuk simpel untuk cara mengajarinya, itu kalian masih belum bisa menjadi seorang trainer yang baik, gitu kan. Karena yang poin pertama tadi ada kunci empal sendiri, yaitu gimana caranya kita menjadi satu contoh, gitu kan. Kalau misalkan mungkin kita udah jadi contoh, yang tinggal yang keduanya itu kita punya knowledge-nya, punya yang namanya ilmu pengetahuan cara melakukannya, gitu kan. Ya kalau misalkan kita nggak tahu nih cara melakukannya, apakah bisa ngajarin orang? Ya nggak bisa. Ya, makanya kita harus tahu dulu cara untuk yang namanya cara untuk mengerjakannya itu seperti apa. Setelah kalian udah mengerti cara untuk mengerjakannya, simpelkan lagi, gitu kan, gimana caranya kalian membuat suatu yang namanya orang bisa mengerti dengan sesingkat-singkatnya, supaya orang bisa mudah paham dengan apa yang kalian ucapkan, apa yang kalian istilahnya kalian berikan kepada mereka, gitu kan. Nah itulah untuk yang namanya cara untuk yang kedua, yaitu cara mengetahui dari knowledge ataupun ilmu pengetahuan tentang apa yang harus dilakukannya, gitu kan. Ilmu dari apa bisnis kalian itu seperti apa, gitu kan. Ilmu yang di bidang kalian itu seperti apa, itu harus benar-benar kalian ketahui terlebih dahulu, harus benar-benar detail ketahuinya, baru kalian bisa ngajarkan orang tersebut. Karena kalau misalkan kalian nggak tahu tentang knowledge-nya, kalian nggak tahu tentang ilmu untuk cara ngajarinnya, yang ada kalian nggak percaya diri. Nah itu yang mungkin kalian harus diketahui terlebih dahulu. Nah untuk yang kedua, yang ketiga, nah untuk yang ketiga ini, itu kalian harus kreatif, percaya diri dan kreatif. Nah di sini kalian harus bisa yang namanya kreatif, karena suatu orang ataupun orang-orang di lingkungan, orang-orang yang mungkin mau diajari sama kita nggak pernah tahu dia itu bakal seperti apa. Nah, gitu kan. Makanya kita harus bisa dulu, harus bisa untuk yang namanya kreatif. Kreatif ini gimana maksudnya? Yaitu kita harus bisa mengetahui cara untuk mempelajari atau mungkin mengajarkan ke orang yang seperti ini itu seperti apa, orang yang mungkin karakternya seperti ini itu harus diajarin seperti apa. Itu harus kreatif, teman-teman, kayak gitu kan. Harus bisa yang namanya memahami, gitu kan. Karena kalau misalkan kalian nggak tahu cara ngajarin orang yang mungkin contohnya punten gitu kan, beberapa orang yang mungkin ada yang ya istilahnya karakternya berbeda-beda lah istilahnya, gitu kan, karakternya. Makanya buat teman-teman itu harus bisa kreatif di sana, gitu kan. Harus bisa cari ide untuk cara ngajarin yang bisa menyerap dalam kondisi karakter yang seperti itu, kayak gitu kan. Makanya kalian harus bisa tahu dulu cara untuk ngajarin itu seperti apa dulu, kayak gitu, dalam karakter beberapa orang itu, kayak gitu kan. Kalau misalkan kalian nggak bisa, ya nanti yang ada bingung, gitu kan. Kalian bingung sendiri, ya gitu kan, cara ngajarin ini seperti itu, kayaknya susah untuk ngajarin orang seperti ini, kayaknya bingung cara untuk ngajarin seperti ini. Itu kan karena kalian itu nggak tahu cara untuk mengolah dan
pemikiran kalian ya, kayak gitu kan. Kalian harus punya ide kreatif. Setiap orang itu kan berbeda-beda cara pandangnya. Nanti kita belajar lah nanti di next video gitu kan, saya ajarin cara untuk mengetahui karakter-karakter orang. Karena beberapa orang itu banyak gitu kan, ada kayak yang bisa menyerap dalam segi tulisan, ada yang bisa menyerap karena dari segi ucapan kita, gitu. Ada yang juga yang bisa menyerap itu dalam suatu visual ataupun gambar dan sebagainya. Itu nanti kita ajarkan dari sana. Nanti kita ajarkan di next video yang selanjutnya, gitu kan. Tapi yang terpenting intinya itu kan kalian harus bisa kreatif. Kalian harus bisa yang namanya mengkondisikan satu karakter itu diajarinya harus seperti apa, gitu kan? Supaya orang itu gampang menyerapnya, agar kalian nggak terlalu lama untuk mengajarinya, agar orang itu bisa paham dengan cepat, agar kalian tidak kewalahan. Jadi situ aja, gitu kan. Jadi kalian harus paham untuk cara karakternya dulu, ambil karakternya seperti apa dan kalian ngajarnya seperti apa. Apakah ini harus dengan tulisan, apakah hari ini harus dengan desain, ataupun harus dengan kata-kata ataupun dari segi gambar dan sebagainya. Itu harus kalian pahami dulu, guys, gitu kan, untuk cara jadi seorang trainer yang baik, kayak gitu kan. Nah, untuk kalau misalkan udah sampel udah kita terapkan, kalian juga udah tahu tentang knowledge-nya dan kalian juga udah bisa kreatif dalam membentuk cara untuk mengajarinya ataupun cara untuk mempelajari orang tersebut untuk supaya mengerti caranya, gitu kan. Dan mungkin udah artinya udah tahu lah cara untuk berinteraksi sama orang yang diajarkannya itu harus seperti apa, dengan cara apa, itu kita udah tahu. Barulah Anda sudah siap untuk menjadi seorang trainer. Nah, kalau misalkan kalian udah bisa menerapkan itu semua, yakin dengan kalian gak akan kebingungan untuk cara untuk mengajarinya. Tapi harus tahu, harus tepat pada waktunya, kira-kira di saat gimana caranya kita bisa mengajarkan mereka. Jadi itu aja untuk yang namanya video kali ini. See you, bye.